Assalamualaikum Sobat Football United, semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Menuju akhir bulan Ramadan, ditingkatkan lagi ya ibadahnya di saat-saat terakhir ini. Semoga semuanya lancar-lancar terus, diberi kekuatan dan juga kesehatan untuk menjalani akhir Ramadan ini. Oke, gua akan ke news update ya dari beberapa sumber. Pertama, gua akan ke MUFC MPB. Ini terkait dengan Jadon Sancho karena ada beberapa kabar dari Jadon Sancho. David Ornstein sebelumnya mengabarkan kalau Chelsea harus membayar 5 juta pounds kalau mereka ingin membatalkan proses selanjutnya dari peminjaman, artinya kewajiban transfer ya. Senilai 20 juta pounds. Mereka cukup membayar 5 juta pounds dan Jadon Sancho akan kembali ke Old Trafford ke Manchester United dan akan menjadi masalah bagi manajemen Manchester United ya untuk melepasnya di musim panas nanti. Kabar terkait dengan hal tersebut, Rob Dawson dari ESPN mengabarkan kalau sumber terdekat dari Chelsea mengatakan kalau Chelsea ini nampaknya semacam kayak tidak akan atau menolak ya situasi atau kemungkinan Jadon Sancho ini akan kembali ke Manchester United. Jadi ini ada situasi yang mengabarkan bahwa justru Chelsea akan mengambil Jadon Sancho. Nah, apakah ini hal yang memungkinkan? Gua berharap hal ini sih ya semoga bisa terjadi. Cuman kalau gue ke artikel yang ditulis oleh Rob Dawson langsung dari ESPN.co.uk, Chelsea harus membayar 5 juta pounds untuk mengembalikan Jadon Sancho ke Manchester United. Mereka memiliki kewajiban untuk membeli sebenarnya ya dengan angka 25 juta pounds. Dan ya ini situasi saat ini, walaupun di situasi ataupun keadaan yang terbaru disebutkan terkait dengan kemungkinan apakah dia akan kembali ke Manchester United atau tidak ya. Chelsea ini atau sumber yang dekat dengan Chelsea mengatakan bahwa kecil kemungkinan bahwa Jadon Sancho ini akan kembali ke Manchester United. Ya gue berharap kabar ini benar sih, sekali lagi ya setelah gue lihat langsung dari artikelnya. Walaupun keadaan teknis Jadon Sancho di bawah asuhan Enzo Maresca ini naik turun keadaannya. Sempat dia bermain bagus, sempat dia juga bermain buruk ataupun biasa-biasa saja. Oke. Situasi lain ini. Tadi Jadon Sancho berarti ya, tetap dalam, kalau apa yang dikatakan oleh Rob Dawson dari ESPN, maka dia ini dalam perjalanan untuk keluar ke Manchester United. Dan terkait dengan perjalanan keluar untuk Manchester United ini juga ada beberapa pemain ya. Ini disampaikan oleh Samuel Lukhurst dari Manchester Evening News bahwa Jonny Evans, Tom Heaton akan pensiun musim panas ini dan Christian Eriksen serta Victor Lindelof tidak akan diperpanjang atau dibebaskan dari Manchester United. Disebutkan bahwa Manchester United ini nampaknya akan melakukan pelepasan ya, melepas pemain secara besar-besaran di musim panas nanti. Manchester United ingin penjualan permanen untuk Marcus Rashford, Anthony dan juga Jadon Sancho untuk bisa berinvestasi kembali ke penyerang ya. Ini yang dilakukan. Lalu ada juga ketidakpastian terkait masa depan Altay Bayindir yang menginginkan bermain secara reguler untuk bisa meningkatkan peluang ya menjadi kiper utama di Turki untuk Piala Dunia 2026. Casemiro juga ini tersedia untuk transfer di musim panas nanti. Wow, oke. Jadi situasinya ada besar-besaran ini tadi disampaikan oleh Manchester Evening News ya, Samuel Lukhurst. Dan kalau gue lihat dari Transfermarkt, ya memang Manchester United sangat berpeluang untuk melakukan pelepasan pemain secara besar-besaran. Ini dimulai dulu dari pemain yang kontraknya habis. Di mana pemain yang kontraknya habis ini ada 5 ya.
Gue berbicara pemain senior, ini ada Tom Heaton, Johnny Evans, Christian Eriksen, Victor Lindelof. Semuanya habis di musim panas nanti. Mereka berusia di atas 30 semua nih. Victor Lindelof 30, Christian Eriksen 33, Johnny Evans 37, Tom Heaton 38. Lalu setelahnya tadi disebutkan ada kemungkinan Casemiro. Ini bukan hal yang baru ya, tapi ini bisa jadi tantangan juga bagi manajemen Manchester United untuk melepas Casemiro dengan angka yang bagus ya. Selain biaya transfer juga harus ada gaji yang disepakati dengan kubu Casemiro, klub yang berminat tentu saja. Casemiro berusia 33 tahun. Kontraknya sebenarnya baru habis tahun 2026. Dan Altay Bayindir berusia 26 tahun tadi disebutkan juga punya peluang untuk meninggalkan Manchester United karena dia ingin mengejar posisi reguler di klubnya ya. Persaingan dengan Andre Onana di musim ini menurut gua cukup menarik, di mana Altay Bayindir cukup memikat ya fans. Penampilan menghadapi Arsenal pada saat itu, adu penalti luar biasa. Tapi keadaan ketika saat ini ya sayangnya dia cedera menurut gua. Padahal di beberapa pertandingan sebelumnya, gue lupa 4 atau 5 pertandingan sebelumnya, Andre Onana juga sempat melakukan kesalahan nih, blunder berujung gol. Yang pada saat itu kalau Altay Bayindir tersedia, menurut gue bisa jadi dia menjadi pilihan, tapi ya dia tidak tersedia. Dan untuk memainkan kiper yang lebih muda, artinya dari akademi, ini merupakan resiko yang sangat besar sekali. Jadi menurut gue ada ketidakberuntungan, katakanlah seperti itu, bagi seorang Altay Bayindir. Namun demikian juga sangat masuk akal ketika Altay Bayindir dilepas, Manchester United akan mencari kiper baru, mungkin yang juga bisa memberikan kompetisi lebih ketat ya terkait dengan persaingan dengan Andre Onana. Dan apakah Andre Onana akan dilepas di musim panas nanti? Menurut gue tergantung. Kalau ada tawaran lebih dari 30 juta euro bisa saja, tapi kalau tidak, menurut gue kecil kemungkinan Manchester United akan melepas ya, karena Manchester United kalau melepas Andre Onana di bawah 30 juta euro, kerugian ini yang akan diderita. Nah, gue akan ke kabar lainnya, tidak cukup banyak ini ya. Manchester United ini disebutkan tetap ingin mendatangkan Jarrad Brandwaite. Ya, ini mungkin untuk mengisi lini belakang Manchester United. Oke, ya balik lagi ke pemain-pemain yang dilepas ya. Jadi kalau dilihat jumlah pemain kemungkinan yang akan dilepas ya, termasuk juga pemain yang kontraknya selesai ini 1, 2, 3, Tom Heaton, Johnny Evans, Christian Eriksen, Victor Lindelof, Casemiro. Lalu tadi disebutkan ada 5 pemain ya, dan Jadon Sancho, lalu juga Rashford, lalu juga Anthony, 8 pemain. Luar biasa. Dan belum ada kemungkinan juga Altay Bayindir, katakanlah ya 9 pemain. Ini angka yang menurut gue sangat besar sekali. Melepas pemain dengan jumlah yang sangat tinggi sekali ya. Tapi menurut gue hal ini memang dibutuhkan oleh Manchester United. Manchester United butuh membangun ulang skuadnya, dan ya Manchester United butuh juga pemasukan untuk melakukannya. Artinya pemain-pemain yang dilepas ini juga diharapkan bisa memberikan pemasukan, tidak justru menambah kerugian. Oleh karena itulah tadi gue sebutkan untuk Andre Onana nampaknya peluang itu tidak besar ya untuk dilepas oleh Manchester United. Dan kalau gue melihat jumlah pemain tadi sekitar 9 pemain ya, dibandingkan di musim 2024-2025 ketika Manchester United juga melakukan sebenarnya cukup banyak perubahan. Ada 1-2 dari Alvaro Fernandes, Tom Huddlestone, Rafael Varane, Sola Soritire, Anthony Martial, Brandon Williams, Donny van de Beek, Mason Greenwood, Aaron Wan-Bissaka, Facundo Perez. Mereka juga melakukan banyak melepas pemainnya, Hannibal Mejbri, Scott McTominay. Cuman saat ini kenapa melepas pemain ini juga merupakan hal yang krusial, selain diharapkan bisa menambah kekuatan dana belanja untuk musim panas, juga dari sisi teknis ya, pemain-pemain yang dianggap memang tidak masuk ke skema dari Ruben Amorim. Nah, apakah setelah musim panas ini akan selesai ya, artinya Manchester United memiliki skuad yang sesuai dengan Ruben Amorim? Gua pikir tidak seperti itu.
diperkirakan memang untuk merombak skuad ini butuh beberapa tahapan, butuh beberapa jendela transfer. Jadi tidak hanya satu jendela transfer musim panas ini. Menurut gua setidaknya butuh 2 ya. Kalau gua lihat pemain yang kontraknya akan habis tahun 2027 ataupun 2026, ada Casemiro, Harry Maguire, tapi Harry Maguire kabarnya akan diperpanjang. Nah, yang menarik justru yang akan habis tahun 2027. Ini juga sangat banyak banget nih. Ada Luke Shaw, ada Lisandro Martinez, ada Kobbie Mainoo, ada Toby Collier ya. Ya menurut gue tadi Alta Bendir juga ya. Ini hal menurut gue yang sangat menarik juga nih, karena ada banyak pemain ya akan habis juga tahun 2027, dan menurut gue musim panas tahun 2026 juga akan sangat banyak nih berkaitan dengan pemain-pemain yang kontraknya akan habis di tahun 2027. Tapi intinya bahwa memperbaiki skuad Manchester United, melepas pemain, mendatangkan pemain ini tidak hanya selesai di bursa transfer musim panas nanti. Paling tidak butuh minimal ya menurut gue 2 bursa transfer musim panas sih. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.